Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, ini materi kita hari ini. Nasikh dan mansukh. Kajiannya meliputi pertama, definisi nasikh dan mansukh menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, nasikh itu berasal dari kata nasakha yansakhu yang bermakna al-izalah. Al-izalah artinya menghilangkan atau menghapus. Bisa juga bermakna at-tabdil, mengganti. Juga bisa bermakna at-tahwil, mengubah. Atau an-naqlu, memindahkan. Sedangkan menurut istilah, nasikh itu adalah menghapus hukum syarak dengan hukum syarak yang datang kemudian. Jadi, nasikh itu adalah menghapus hukum syarak dengan hukum syarak yang datang setelahnya. Artinya, ada hukum syarak yang dibawa oleh sebuah ayat, kemudian datang lagi ayat yang lain menghapus hukum yang ada di ayat tersebut. Nah, yang dihapus itu disebut dengan mansukh. Nasikh yang menghapus, mansukh yang dihapus. Ruang lingkup nasakh dan mansukh. Ruang lingkup nasakh. Yang pertama, nasakh itu terjadi pada perintah dan larangan. Nasakh, yang kedua, nasakh tidak terjadi pada masalah akidah. Jadi nasakh itu hanya terjadi pada perintah dan larangan. Dalam masalah akidah tidak ada nasakh. Kemudian nasakh itu juga tidak berlaku dalam berita atau akhbari, dalam kisah-kisah itu enggak ada nasakh di situ. Kemudian yang ketiga, cara mengetahui nasakh. Cara yang pertama adalah riwayat dari Nabi atau dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ini dinasakh. Kemudian ada riwayat dari sahabat Nabi yang mengatakan ayat ini dinasakh oleh ayat ini. Cara yang kedua adalah kesepakatan umat bahwa ayat tersebut dinasakh. Ada kesepakatan umat bahwasanya ayat tersebut sudah dinasakh. Atau ayat tersebut sudah dihapus. Sudah dinasakh, sudah dihapus. Yang pertama tadi riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kesepakatan umat. Yang ketiga, mengetahui mana ayat yang datang pertama, mana ayat yang datang setelahnya atau yang kedua. Kita lanjutkan macam-macam nasakh. Yang pertama, sunnah dengan sunnah. Hukum yang ada dalam sunnah dinasakh oleh hukum yang ada dalam sunnah yang lain. Contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naha an ziyaratil kubur ala fazuruha." Dahulu aku melarang kamu dalam berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Jadi hadis ini menghapus hukum pada hadis yang sebelumnya yang melarang kaum muslimin berziarah kubur. Macam yang kedua adalah nasakh sunnah dengan Al-Quran. Hukum yang ada dalam sunnah dinasakh oleh hukum yang ada dalam Al-Quran. Contohnya adalah pemindahan kiblat. Sebelum turun ayat 144 dari surah Al-Baqarah, kiblat itu mengarah ke Masjidil Aqsa. Tetapi ketika sudah turun ayat tersebut, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram,
maka otomatis kiblat berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang ketiga, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Hukum yang ada dalam Al-Quran dinasakh oleh hukum yang ada dalam ayat Al-Quran yang lain. Atau hukum yang ada dalam satu ayat Al-Quran dinasakh oleh hukum yang ada dalam ayat Al-Quran yang lain. Contohnya pengharaman khamar dalam salah satunya ayat 43 dari surat An-Nisa. La ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukarah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Artinya kalau tidak mabuk boleh melaksanakan salat. Artinya ketika itu pengharaman khamarnya belum secara total diharamkan, hanya dalam waktu-waktu tertentu saja diharamkan. Kemudian turunlah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 90 secara tegas mengharamkan khamar. Jadi ketika ayat 90 dari surat Al-Maidah ini turun, maka haramlah khamar diminum oleh kaum muslimin. Macam yang keempat adalah nasakh Al-Quran dengan sunnah. Hukum yang ada dalam Al-Quran dinasakh oleh hukum yang ada dalam sunnah. Ulama sepakat hal ini tidak bisa dilakukan. Bentuk-bentuk nasakh dalam Al-Quran. Yang pertama adalah penghapusan bacaan atau tilawah dengan hukumnya sekalian. Jadi bacaannya tidak ada lagi, hukumnya pun tidak berlaku. Yang kedua, nasakh hukumnya saja, sedangkan bacaannya masih ada. Jadi hukumnya sudah dihapus, sedangkan bacaannya masih ada. Apa contohnya? Contohnya adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 12 dinasakh oleh ayat 13 surat Al-Mujadalah. Yang ketiga, nasakh bacaannya, sedangkan hukumnya masih ada. Jadi bacaannya tidak ada lagi dalam Al-Quran, sedangkan hukumnya masih berlaku sampai sekarang. Contohnya adalah rajam. Dahulu ayat rajam itu ada dalam Al-Quran, tetapi sekarang tidak ada lagi ayatnya. Sedangkan hukum rajam masih berlaku dari dulu hingga sekarang. Jadi bagi pezina yang sudah muhsan, yang sudah menikah, maka hukumnya adalah rajam. Kemudian ciri-ciri nas yang tidak dapat dinasakh. Yang pertama ciri-cirinya adalah nas tersebut menunjukkan berlaku selamanya, atau hukum yang terdapat dalam nas tersebut berlaku selamanya. Contohnya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, dan lain-lain. Atau singkatnya, ayat-ayat yang terkait dengan akidah tidak dapat dinasakh. Yang kedua, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah yang terjadi di masa lampau, atau ayat-ayat yang menjelaskan kisah-kisah dalam Al-Quran, ayat tersebut tidak dapat dinasakh. Itulah ciri-cirinya, ciri-ciri nas yang tidak dapat dinasakh. Sedangkan syarat nas yang boleh dinasakh adalah yang pertama, hukum yang terkandung dalam ayat tersebut menunjukkan tidak berlaku selamanya atau di luar masalah akidah. Kemudian ayat yang mansukh, ayat yang menasakh atau ayat yang menghapuskan, saya ulangi, ayat yang menghapuskan lebih terakhir datang dari ayat yang mansukh, atau ayat mansukh itu duluan datang dari ayat yang menasakh. Nah, jadi kalau seandainya ada yang mengatakan ayat nasakhnya duluan, berarti di situ bukan nasakh. Jadi di sini adalah ayat
mansukh lebih dulu datang dari ayat yang menasakh. Atau bahasa Indonesianya, ayat yang dihapus lebih duluan datang daripada ayat yang menghapus. Hikmah adanya nasakh dalam Al-Quran. Hikmah nasikh dan mansukh. Hikmahnya sebenarnya sangat banyak sekali. Saya sebutkan, di antaranya saja saya sebutkan. Kita dapat mengetahui proses pensyariatan. Misalnya, proses pensyariatan pengharaman khamar. Itu dapat kita ketahui dengan adanya nasikh dan mansukh. Kemudian, dapat kita ketahui bahwasanya Allah itu tidak terikat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Jadi Allah itu tidak ada bisa terikat dengan aturan-aturan yang dibikin oleh manusia. Kemudian, dengan adanya nasikh dan mansukh ini, kita dapat mengetahui bahwasanya Allah itu menginginkan kemudahan untuk kita. Kira-kira demikian saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan disaksikan tayangan berikut ini atau silahkan disaksikan pembahasan berikut ini.